Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kembali pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA dengan materi yang sama, tapi lanjutannya yaitu gelombang bunyi. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Mersenne yang terdapat di halaman 153 di buku mandiri kalian. Bisa dibuka buku mandiri halaman 153 tentang hukum Mersenne. Oke, kita bahas tentang hukum Mersenne. Hukum Mersenne ini dikemukakan oleh fisikawan asal Prancis bernama Mersenne, maka jelas hukum yang dia teorikan, hukum yang dia selidiki dinamakan dengan hukum Mersenne. Mersenne menyelidiki hubungan frekuensi yang dihasilkan oleh senar-senar yang bergetar dengan panjang senar, tegangan senar, panjang senar disingkat L, tegangan senar disingkat F atau T, luas penampang senar A, dan massa jenis senar ρ dengan menggunakan alat buatan yang dinamakan sonometer. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan sonometer adalah alat yang digunakan untuk menyelidiki frekuensi senar atau dawai suatu dawai dinamakan dengan sonometer. Dari penelitian Mersenne ini maka diperoleh namanya hukum Mersenne, di mana tinggi nada pada senar adalah pertama, frekuensi berbanding terbalik dengan panjang senar, artinya semakin panjang senar maka semakin kecil frekuensinya. Kebalikannya, semakin pendek senar atau semakin pendek tali pada bandul maka semakin besar frekuensi yang dihasilkan. Yang kedua, frekuensi berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar. Sama artinya, semakin luas akar luas penampangnya semakin besar, maka semakin kecil frekuensinya. Sebaliknya, jika akar luas penampang senar semakin kecil, maka frekuensinya akan semakin besar. Yang ketiga, frekuensi berbanding terbalik dengan akar massa jenis senar. Artinya, semakin besar akar massa jenis senar, maka semakin kecil frekuensinya. Oke. Yang keempat, frekuensi sebanding dengan akar tegangan senar. Frekuensi sebanding dengan akar tegangan senar dengan F. Artinya, semakin besar tegangan senar, maka semakin tinggi frekuensinya. Namun, jika akar tegangan senar semakin kecil, maka diikuti pula dengan frekuensi yang semakin kecil. Berarti dalam ilmu matematika namanya perbandingan senilai. Oke, frekuensi yang dihasilkan secara sistematis dapat dirumuskan seperti berikut. Bisa kalian catat atau bisa kalian lihat di buku mandiri kalian, halaman 153 untuk buku IPA SMP atau MTS kelas 8 buku mandiri yang ditulis atau yang dikarang oleh Agus Sustanto dan kawan-kawan di halaman 153 materi tentang gelombang bunyi. Oke, kita lanjut. Apabila salah satu besaran diubah, sedangkan besaran yang lain tetap, maka diperoleh sebagai berikut. Dari rumus sebelumnya yang sudah disajikan, maka akan menghasilkan rumus turunan lainnya jika besaran yang lain atau satuan yang lain sama, namun ada perbedaan di beberapa salah satu satuan yang harus kita cari atau kita hitung sehingga menghasilkan rumus turunan seperti ini. F1 frekuensi senar pertama, F2 frekuensi senar kedua, L1 panjang senar pertama. Untuk penomoran F1, F2 tergantung bentuk penyajian soalnya. Bisa saja FA berarti frekuensi senar pada A, F2 FB frekuensi senar
pada B, atau misalnya FP frekuensi senar pada P, FQ berarti frekuensi senar pada senar Q gitu. Pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang hubungan hukum Mersenne antara frekuensi dengan panjang senar atau pada panjang bandul. Jadi untuk tegangan senar, massa jenis senar, dan luas penampang senar kita anggap sama, tapi yang mengalami perubahan, yang mengalami perbedaan, atau yang kita harus cari perbandingan, yang harus kita hitung nilainya adalah antara frekuensi dan panjang senar atau panjang bandul. Di sini contoh soalnya. Contoh, perhatikan bandul P dan Q di samping ini. Perhatikan. Untuk P di sini memiliki sudut getaran atau sudut bunyi, bisa kita nyatakan seperti itu, 30, dan panjang senar atau panjang tali pada bandulnya 10 cm, masanya 1 kg. Untuk sudut dan massa benda M massa benda itu tidak berpengaruh terhadap besarnya frekuensi. Karena yang tadi di rumus sebelumnya di hukum Mersenne yang berhubungan atau yang berpengaruh terhadap frekuensi senar atau frekuensi bandul menurut hukum Mersenne adalah panjang senar, tegangan senar, massa jenis senar, dan luas penampang senar. Antara massa jenis dengan massa benda itu berbeda. Ingat, baca kembali materi besaran pokok dan besaran turunan. Oke, jika besar frekuensi bandul senar P, ini bandul senar, adalah besar frekuensinya 120 Hz. Hitunglah frekuensi bandul Q, periode bandul Q, periode pada bandul P. Ini materi baru, tapi kita review, kita mengulas kembali ke pembahasan sebelumnya. Kita bahas seperti biasa, karena yang disajikan soal ini adalah soal esai atau uraian, maka harus sistematis kita tulis terlebih dahulu. Diketahui yang pertama, F pada frekuensi pada bandul P pada senar P adalah 120 Hz, 20 Hz. Terus panjang tali atau panjang senar P sebesar 10 cm dan panjang senar atau panjang bandul Q adalah 20 cm. Ditanya, poin yang pertama, kita harus cari frekuensi bandul Q, FQ. Berapa Hertz? Yang B, periode bandul Q, T besar, ta Q berapa detik atau berapa second, singkat S. Yang ketiga, C, periode P berapa second. Kita jawab untuk poin yang A, menggunakan konsep hukum rumus Mersenne yang ini rumus turunannya F1 berbanding atau per F2 sama dengan L2 atau L1. Ini kita bisa ubah F1 menjadi FP, F2 menjadi FQ, L2 menjadi LQ, L1 menjadi LP. Kita bahas kembali ke penyelesaian. Kita buat rumusnya dulu. Terlebih dahulu kita ketik rumusnya.
FQ per atau tadi FP frekuensi senar P berbanding dengan frekuensi senar Q. Dia berbanding terbalik dengan panjang senar atau frekuensi. Jadi di sini LQ berbanding per LP. Oke. Kita masukkan lagi angkanya. FV frekuensi P di sini besarnya 120 Hz. Ditulis 120 Hz. Ini yang atas ini nih. Dapat dari sini nih 120 Hz. Dapat di sini dilihat dari soal. Yang FQ kita cari. FQ kita cari. FQ nilai LQ di sini kita lihat di sini 20 cm, diketahui sudah kita tulis 20 cm. Tulis LP di sini 10 cm, tahu dari gambar kita lihat di sini 10 cm. Panjang senar P 10 cm. Kita kalikan silang atas kali bawah kali atas kali bawah kali atas, berarti maksudnya 120 dikali nanti dengan 10 dikali 10, sedangkan si FQ dikalikan dengan 20. FQ kita kali dengan 20 cm sama dengan si 120 Hz kita kali dengan 10 cm. Berarti FQ sama dengan 120 Hz dikali 10 cm 120 Hz, bisa kita tulis 120 Hz dikali 10 hasilnya 1200 Hz cm dibagi 20 cm. 20 cm yang awalnya tadi berpasangan dengan FQ. 20 cm pindah ruas dia jadi pembagi 20 cm. Oke. Berarti FQ sama dengan 1200 dikali 20. 1200 itu dari 120 dikali 10. 1200 Hz cm dibagi 20 cm, hasilnya cm dibagi cm habis, tinggal 1200 Hz. 1200 Hz dibagi 20 Hz berarti hasilnya adalah 600 Hz. 600 Hz. Berarti besar frekuensi bandul Q adalah 600 Hz. Oke. Mudahkan untuk penyelesaian poin A, mencari frekuensi bandul. Selanjutnya kita menjawab poin yang
menjawab poin yang B, mencari periode bandul Q. Untuk poin yang B, kalian pertemuan sebelumnya di materi getaran ataupun gelombang ada rumus antara hubungan antara frekuensi dan periode. Ada hubungan rumus antara frekuensi dan periode. Di mana rumusnya adalah kita tulis kembali. Oke. Kita tulis kembali rumusnya. F sama dengan 1/T. T besar itu menunjukkan besar suatu periode. Oke, rumusnya. Ingat kembali, bisa kalian lihat di buku paket kalian atau dilihat di video sebelumnya atau di buku catatan kalian mengenai hubungan antara frekuensi dengan periode. Oke, kita mencari besar frekuensi yang dicari itu adalah periode Q-nya, berarti periode Q ini kita ganti periode pada bandul Q. Nah, sama dengan 1 per frekuensi Q. Tadi sebelumnya udah di poin A, pembahasan poin A yang mencari frekuensi bandul Q dari diketahui besar dari frekuensi Q adalah 600. Berarti tinggal kita masukkan angkanya. TQ sama dengan 1 dibagi 1 per 600 Hz. 600 Hz ini diperoleh dari pembahasan sebelumnya. 1 per 600. 1 per 600 ini merupakan 1 per 600 kita ubah jadi jawabannya adalah ya hasilnya sama. Jadi hasil untuk besar periode bandul Q adalah 1 per 600 second. 1 per 600 second. Bisa misalnya kita ubah menjadi bilangan desimal 1 per 600 second, berarti 1 dibagi 600 hasilnya sekitar 0,001666 dibulatkan menjadi 0,0167 atau 0,017. Ya udah, sampai sini pun sudah cukup, tinggal ini satuannya kita ubah. Dia itu satuan untuk periode, bukan hertz, tapi nanti diubah jadi second. Oke, yang poin untuk menjawab soal poin yang C adalah dicari besar frekuensi pada bandul V-nya adalah 120 Hz. Yang harus kita cari adalah besar periodenya pada bandul P. Masih sama, kita masih menggunakan rumus hubungan antara frekuensi dan periode. Ini kita tulis kembali rumusnya. T berarti periode pada bandul P sama dengan 1 per FV frekuensi P periode pada bandul P sama dengan 1 dibagi
120. Jadi pecahan jadi 1 per 120 second. 1 per 120 second. Bila kita ubah jadi desimal berarti 1 dibagi 120. Hasilnya adalah 1 dibagi 120, hasilnya adalah 0,083. TP hasilnya adalah 0,0083 second. Nah, dari hasil nilai B besar periode Q yang dimana hasil desimalnya adalah 0,0017, sedangkan periode pada bandul P atau pada senar P adalah sebesar 0,083 second, maka dapat kita simpulkan, menghasilkan kesimpulan hubungan antara panjang tali atau panjang senar dengan frekuensi dan periode gelombang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masih berhubungan dengan hukum Mersenne, bahwa semakin panjang tali maka frekuensi semakin kecil. Namun semakin pendek tali atau senar maka frekuensi semakin besar. Yang kedua, semakin panjang tali maka periode semakin besar, karena antara panjang tali dengan periode sebanding, sedangkan antara panjang tali dengan frekuensi berbanding terbalik. Oke, kita ulang lagi. Semakin panjang tali maka periode semakin besar, namun semakin pendek tali maka periode semakin kecil. Ini sudah pernah dibahas sebelumnya. Kita hubungkan lagi dengan konsep hukum Mersenne. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai resonansi. Resonansi, pembahasan resonansi pun sudah ada sebenarnya kalau yang rajin membaca buku mandirinya, buku karangan Agus, buku mandiri IPA, halaman untuk resonansi ada di halaman 154. Resonansi, oke. Kita ulang lagi masalah resonansi. Resonansi adalah peristiwa atau kejadian turut bergetarnya benda karena pengaruh getaran benda lain. Suatu benda akan terjadi resonansi. Syarat terjadinya resonansi yang pertama, frekuensinya sama. Besar frekuensi kedua benda atau benda yang akan mengalami resonansi tersebut harus memiliki frekuensi yang sama besar, yang senilai. Yang kedua, terdapat selapus tipis yang pada benda tersebut atau pada medium tersebut. Yang ketiga, terdapat kolam udara yang panjangnya 1/4 lambda atau 1/4 panjang gelombang, 3/4 panjang gelombang, 5/4 panjang gelombang, 7/4 panjang gelombang, dan seterusnya. Contoh peristiwa resonansi yaitu resonansi pada garpu tala yang memiliki frekuensi yang sama besar. Garpu tala. Jika besar frekuensi garpu tala A dan garpu tala B
besar frekuensinya sama, saat garpu tala yang A kita pukul, kita getarkan, maka si garpu tala yang B itu akan turut bergetar, akan turut bergerak. Misalnya kalau misalnya garpu tala yang A besarnya 120 Hz, terus yang B itu 120 Hz, saat kita pukul yang A, terus yang garpu tala yang B tidak kita pukul tapi berdekatan dengan besar frekuensi yang sama, si B ini, garpu tala B ini akan ikut bergetar. Namun kalau misalnya si A 120 sedangkan si B itu besarnya 60 Hz, si garpu tala B tidak akan bergetar. Oke. Selanjutnya, contoh peristiwa resonansi yang kedua. Resonansi pada bandul sederhana yang memiliki panjang tali yang sama. Seperti ini. Jika di sini gambar panjang tali yang A, L1 dengan panjang tali L3 itu sama, maka saat si A digetarkan, tali yang A digetarkan, maka L3 akan bergetar. Namun si L2 memiliki panjang yang berbeda, talinya itu lebih pendek dibandingkan yang A dan yang B, maka si yang C ini tidak bergetar, atau L2-nya tidak akan bergetar karena tidak akan mengalami resonansi. Ingat, saat terjadinya resonansi, frekuensinya sama, terdapat selaput tipis, terdapat kolom udara yang sama, terdapat kolom udara yang panjang yang sama jika panjang mediumnya itu sama. Oke, yang ketiga contoh untuk resonansi adalah resonansi pada gitar yang dihasilkan dari getaran senar diperkuat oleh kolom udara gitar. Jadi kalau kalian memperhatikan gitar itu, terutama gitar akustik ya, gitar akustik itu di dalamnya ada rongga. Rongga itu berfungsi sebagai kolom udara gitar yang akan menimbulkan resonansi. Yang keempat adalah resonansi pada kaca jendela saat terjadi petir. Kalau misalnya kalian saat terjadi petir atau guntur, misalnya rumah kalian atau jendela kaca kalian satu itu bergetar, jendela yang lain pun akan ikut bergetar. Terus kalau misalnya kalian pernah menonton film Gundala si manusia petir, di akhir cerita itu, di ending cerita, di mana si tokoh utama, si superhero-nya si Gundala itu menghancurkan cairan perusak generasi penerus bangsa itu dengan memanfaatkan resonansi, dimana walaupun yang di jaraknya jauh, terus kalau nggak salah itu dicerita di film itu, kaca-kaca atau tabung-tabung eksperimennya itu semua dapat pecah karena adanya terjadi peristiwa resonansi. Itu ada ilmu fisikanya juga ya di film tersebut. Nah, yang kelima, resonansi pada kolom udara atau tabung resonansi. Perhatikan gambar kolom udara berikut. Ini contoh kolom udara. Kalau kalian lihat di halaman 155, di kolom udara ini kalau divisualisasikan kan gelombang bunyi itu merupakan bentuknya berdasarkan arah rambatannya berbentuk gelombang transversal. Di sini ada perut gelombangnya sini bisa digabung. Di sini ada perut gelombangnya. Di sini akan ada perut gelombangnya visualisasinya karena dia termasuk gelombang transversal. Nah, terjadinya resonansi sendiri pun jika frekuensi garpu tala antara frekuensi garpu tala dengan frekuensi kolom udaranya itu sama besar dan memiliki panjang kolom udara entah 1/4, 3/4 dan seterusnya. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut. Nah, bisa kalian catat atau bisa kalian lihat di halaman 155 untuk rumus resonansi. Resonansi. Kita lanjut ke contoh soal. Kita lanjut ke contoh soal mengenai resonansi. Kita bahas yang ini. Contoh soal. Sebuah garpu tala frekuensinya 400 Hz
digetarkan di atas kolom udara sehingga resonansi pertama saat panjang kolom udara dalam panjang 25 cm. Tentukanlah panjang gelombang bunyi, cepat lambat bunyi, panjang kolom udara saat terjadi resonansi ketiga. Kita bahas terlebih dahulu. Ditulis diketahui. Yang pertama F-nya frekuensinya F kecil, frekuensi sebesar 400 Hz. Terus sehingga resonansi pertama saat panjang kolom udara, panjang kolom udara berarti L1, L pertama, L1 sama dengan L kecil, L1 sama dengan 25 cm. Yang ditanya adalah besarnya panjang gelombang. Poin yang A yang ditanyakan adalah panjang gelombang bunyi pada frekuensi 400 Hz dengan panjang kolom udara pertama 25 cm. Oke, berarti panjang gelombang bunyinya berarti lambda. Lambdanya pertanyaan yang poin B yang ditanyakan adalah besar cepat terambat gelombang atau V yang C yang ditanyakan adalah panjang kolom udara saat terjadi resonansi ketiga. Berarti yang C adalah L ketiga. Berapa meter? Jawab. Pertanyaan poin A, bagian A, ditanyanya adalah panjang gelombang bunyi atau lambda. Kita menggunakan rumus yang ini. Yang sebelah kanan, lambda sama dengan Ln dikali 4/2n dikurang 1. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Ln dikali 4/2n kurang 1. Oke, Ln-nya itu berarti L ke 1. Ln-nya berarti nilai L ke 1-nya adalah di sini diketahui 25 cm sama dengan 0,25 meter. Berarti dilihat dari sini panjang resonansi pada kolom udara pertama L1-nya adalah 0,25 cm. N-nya itu karena terletak pada panjang kolom resonansi pertama, berarti N-nya adalah 1. 2 dikali 1 dikurang 1. 2 dikali 1, 2 dikurang 1, 1. 4 dibagi 1, 4. 0,25 cm dikali 4. Hasilnya adalah
0,25 dikali 4, hasilnya adalah 1. Jadi besar lambdanya adalah 1 meter. Oke, saya ulangi lagi untuk pembahasan yang A adalah mencari besar panjang gelombang bunyi. Kita menggunakan rumus yang ini, lambda sama dengan ln. ln berarti maksudnya panjang kolom keberapa pada soal yang diketahuinya, karena pada soal yang diketahuinya adalah letak panjang kolom pertama, berarti ini ada L ke 1 dikali 4/2N. N ini adalah letak pada kolom di soalnya itu berapa. Karena 1 ini maka N-nya bernilai 1. Karena L ke 1-nya bernilai 0,25 meter, maka di sini ditulis 0,25 meter. 0,25 meter itu hasil perubahan konferensi dari 25 cm menjadi 0,25 meter. Nah, terus di sini kita 4, masukkan 4 dari rumus, 2 kali 1, 2 kurang 1, 1, 4 dibagi 1, 4 dikali 0,25, hasilnya menjadi 0,25 dikali 4 hasilnya 1,0 atau 1 meter. Kita bahas pertanyaan yang B, poin B. Yang ditanya yang B adalah cepat rambat gelombang bunyi, berarti Pi. Pi kita bisa menggunakan rumus pertemuan sebelumnya, di mana Pi sama dengan lambda dikali dengan F. Berarti Pi sama dengan lambdanya tadi sudah diketahui, sudah ditemukan, sudah kita hitung hasilnya 1 meter. Berarti sini 1 meter dikali dengan F-nya adalah, kita lihat lagi diketahuinya F-nya itu adalah 400 Hz. Berarti sini dikali 400 Hz. Berarti besar V-nya adalah 400 meter per second. Bahas yang C. Yang C yang ditanyakan adalah panjang kolom udara saat terjadi resonansi ketiga. Berarti L ketiga. Kita kembali ke rumus mengenai panjang kolom udara pada resonansi. Kita gunakan yang sebelah kiri, yang Ln sama dengan 2N dikurang 1/4 dikali lambda atau dikali panjang gelombang. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Ln sama dengan 2N dikurang 1 dibagi 4 dikali dengan panjang gelombang atau lambda. Oke, ini udah kita tulis rumusnya. Kita jawab Ln sama dengan 2 dikali, nah di sini ln-nya itu adalah L ketiga, karena yang ditanya di soal sebelumnya mengatakan panjang kolom udara saat terjadi resonansi ketiga. Berarti yang ditanyakan ada L ketiga, ini udah diubah. L ketiga 2, berarti n-nya itu adalah n, berarti ini n nilainya 3 dikurang 1, 2 dikali 3, 6 dikurang 1, 5 5/4 dikali 5/4 dikali dengan
panjang gelombangnya adalah 1 meter. Oke, kita bahas lagi. Di sini L ini 3 karena dari soal di sini resonansi ketiga. Maka di sini diganti ketiga, L ketiga yang ditanyakan. N-nya ini diganti jadi L ketiga karena yang dipinta adalah pada panjang kolom resonansi ketiga. Yang ketiga terus jadi 2 dikali 3, 6. 6 kurang 1, 5. 5/4. 5/4 dikali 1 berarti 5/4. Diubah menjadi bilangan desimal atau bilangan berkoma. Jadi L3 sama dengan 1,25 meter. Selesai penjelasan untuk contoh soal perhitungan resonansi. Kita lanjut ke pembahasan cepat rambat bunyi. Oke, pembahasan cepat rambat bunyi bisa kalian buka di buku mandiri halaman 154. Cepat rambat bunyi di udara diselidiki oleh Moll dan Van Beeks. Otto van Beeks, ilmuwan berkebangsaan Belanda. Dalam percobaannya, mereka menggunakan sumber bunyi meriam yang ditempatkan pada puncak gunung yang terpisah dari jarak 17 km. Nah, dari hasil percobaannya ternyata ditemukan untuk cepat rambat bunyi di udara dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu untuk cepat rambat bunyi itu dipengaruhi oleh 3 faktor. 3 faktor yaitu suhu udara, berat molekul udara, dan jenis mediumnya. Untuk besar cepat rambat bunyi di udara tertentu dan cepat rambat bunyi di medium tertentu pada suhu yang sama, pada suhu 20 derajat Celcius. Kalian bisa lihat tabel pada slide berikutnya, atau kalian bisa lihat di tabel buku mandiri pengarang Agus halaman 154 untuk cepat rambat bunyi di udara pada suhu tertentu di tabel 11.2, sedangkan untuk cepat rambat bunyi di medium pada suhu 20 derajat Celcius dilihat pada halaman 154 tabel 11.1. Oke, ini slide-nya. Tabelnya saya sajikan dalam slide. Cepat rambat bunyi tergantung pada jenis medium perantara dan suhu mediumnya. Di sini menurut hasil penyelidikan, penelitian dan eksperimen serta observasi dari Moll dan Otto van Beeks itu bahwa pada cepat rambat bunyi pada suhu 0 derajat Celcius sebesar 331 meter per second. Dan pada suhu 15 derajat Celcius sebesar 340 meter per second. Dari sini kalau kita melihat atau menghitung dengan konsep matematika, kita dapat mengetahui bahwa setiap kenaikan suhu 5 derajat Celcius, maka cepat rambat bunyi akan bertambah menjadi 3 meter per second. Jadi kalau dari 0 derajat Celcius besarnya cepat rambat bunyi 331 meter per second, maka saat suhu udara menjadi 5 derajat Celcius, maka cepat rambat bunyi udaranya bertambah 3 meter per second. Cepat rambat bunyi udaranya menjadi 334 meter per second. Oke. Sehingga dapat kita buat rumus untuk besar cepat rambat bunyi di udara ini 0,6. 0,6 ini diperoleh dari pernyataan setiap pertambahan 3 meter per second cepat rambat bunyi itu karena disertai kenaikan suhu 5 derajat Celcius. 3/5 diubah menjadi bilangan desimal adalah 0,6. Oke, contoh soal. Suatu gelombang bunyi pada suhu udara 40 derajat Celcius. Suhunya ini 40 derajat Celcius memiliki
frekuensi sebesar 0,02 kHz, cepat rambat bunyi di udaranya pada suhu 0 derajat Celcius sebesar 330 meter per second berdasarkan hasil penelitian Moll dan Otto van Wicks bahwa cepat rambat bunyi di udara pada suhu 0 derajat Celcius sebesar 331 meter per second. Yang ditanya di soal adalah tentukan, ada 3 pertanyaan untuk satu soal pertanyaan, berarti beranak 3. Yang pertama, tentukan cepat rambat bunyi di udara pada suhu 40 derajat Celcius. D. Yang kedua, yang B, panjang gelombang bunyi di udara pada suhu 40 derajat Celcius. Yang C, periode gelombang bunyi di udara pada suhu 40 derajat Celcius. Kita hitung. Di sini udah ditulis diketahui pertama adalah T2. Ini menyatakan suhu. Oke. T2 di sini bukan periode tapi suhu udara pada suhu 40 derajat Celcius. 40 derajat Celcius ini memiliki besar frekuensi, berarti F kedua pada suhu 40 derajat Celcius, besar frekuensinya adalah 0,02 kHz. Di sini frekuensinya frekuensi F 0,2 kHz diubah ke dalam satuan sistem internasional yaitu Hertz, 0,02 kHz diubah menjadi Hertz jadi 20 Hertz. Karena 1 kHz senilai dengan 1000 Hertz. Jadi 0,02 kHz dikali 1000. Hasilnya 20 Hertz. Untuk cepat rambat bunyi di udara pada suhu 0 derajat Celcius berarti V1-nya adalah sebesar 331 meter per second. Ini 331 meter per second. Oke. Yang ditanya, kita tulis terlebih dahulu yang ditanya. Poin A yang ditanya yang pertama adalah cepat rambat bunyi di udara pada suhu 40 derajat Celcius berarti V2. V2-nya berapa meter per second? Berarti cepat rambat bunyi di udara pada suhu 40 derajat Celcius itu berapa V2? Yang B kita cari. Yang B kita cari adalah panjang gelombang bunyi di udara. Berarti kita cari lambda saat atau pada panjang gelombang udara, panjang gelombang saat suhunya itu 40 derajat Celcius, berapa besar panjang gelombang bunyinya? Satuannya meter. Yang C yang dicari itu adalah periode gelombang bunyi, berarti T besar periode saat suhu second, berapa second kan? Ini pada saat suhu 40 derajat Celcius. Oke. Kita jawab, kita selesaikan. Jawab. Untuk yang poin A, pertanyaan yang A, besar V2 atau cepat rambat bunyi di udara pada suhu 40 derajat Celcius, kita gunakan rumus yang ini. V2 sama dengan V1 ditambah buka kurung 0,6 dikali T2. Suhu pada soalnya berapa? Berarti A sama dengan V2 sama dengan V1 ditambah buka kurung 0,6 dikali T2. Oke, masukkan P2, kita cari cepat rambat bunyi di udara pada suhu 40 derajat Celcius.
V1-nya adalah 331 meter per second ditambah 331 meter per second dari sini nih. Ini diketahui sini 331 meter per second. Cepat rambat bunyi di udara pada suhu 0 derajatnya itu 331 meter per second. 0,6 tadi sudah dijelaskan, 0,6 asal dari 3/5 diubah jadi bilangan desimal, asalnya 0,6 dikali T2. Suhu pada soal itu adalah di sini 40 derajat Celcius. Dikali 40 derajat Celcius. (331 meter per second ditambah 0,6 dikali 40 berarti hasilnya 24. P2 hasilnya 330 meter per second ditambah 24 hasilnya 355 meter per second. Jadi besar cepat rambat bunyi di udara pada suhu 40 derajat Celcius adalah sebesar 355 meter per second. Pembahasan poin yang A. Kita bahas poin yang B. Yang B yang ditanya adalah panjang gelombang bunyi. Panjang gelombang bunyi masih berhubungan dengan pembahasan sebelumnya, di mana V sama dengan panjang gelombang bunyi dikali frekuensi. Berarti untuk mencari untuk mencari panjang gelombang bunyi, jika diketahui ada cepat rambat bunyi atau V dan ada besarnya frekuensi F, maka kita bisa gunakan rumus panjang gelombang bunyi atau lambda sama dengan P dibagi frekuensi F. Cepat rambat bunyi di udara dibagi dengan besar frekuensinya. Oke. Kita tulis kembali. Berarti panjang gelombang bunyi atau lambda sama dengan V-nya, V cepat rambat bunyi di udara pada suhu 40 derajat Celcius adalah 355 meter per second, maka kita masukkan 355 meter per second. Yang kita masukkan cepat rambat bunyi di udara pada suhu 40 derajat Celcius karena ya pertanyaan di soal yang meminta kita untuk mencari besar panjang gelombang bunyi pada suhu 40 derajat Celcius saat udaranya itu berada di 40 derajat Celcius. Dan di sini besar frekuensinya diketahui sebesar 20 Hz yang sudah kita ubah. Sekarang di sini masukkan 20 Hz. Oke, udah 355 meter per second dibagi 20 Hz. Berarti hasilnya adalah 17,75. Maka panjang gelombang bunyinya diperoleh 17,75 meter. Ini untuk panjang gelombang. Selesai pembahasan poin yang B. Sekarang kita bahas poin yang
C. Yang C itu adalah periode gelombang bunyi di udara pada saat berada di suhu 40 derajat Celcius. Oke. Pembahasan sebelumnya kita pernah bahas hubungan antara besar frekuensi dengan periode. Hubungan antara besar frekuensi dengan periode itu berbanding terbalik. Rumus yang bisa kita gunakan untuk kasus soal yang ini adalah T periode sama dengan T sama dengan satu dibagi dengan 1 per F, 1 per frekuensi. Oke, tulis kembali. T sama dengan periode sama dengan satu dibagi besar frekuensinya adalah tadi 20 Hz dibagi 20 Hz. Hasilnya itu 1 per 20, atau jika kita ubah menjadi bilangan desimal, maka hasilnya 0,05 second. Oke, ayo berlatih pada pertemuan hari ini adalah membahas contoh soal di pembahasan sebelumnya, poin sebelumnya mengenai cepat lambat bunyi di udara pada suhu tertentu. Ini soal yang harus kalian kerjakan pada pertemuan ini, yaitu suatu gelombang bunyi pada suhu udara 45 derajat Celcius memiliki frekuensi sebesar 0,004 kHz. Cepat lambat bunyi di udara pada suhu 0 derajat Celcius sebesar 331 meter per second. Tentukan cepat lambat bunyi di udara pada suhu 45 derajat Celcius. B. Panjang gelombang bunyi di udara pada suhu 45 derajat Celcius. C. Besar periode gelombang bunyi di udara pada suhu 45 derajat Celcius. Bagi siswa yang sudah mengikuti ulangan harian dan ulangan harian susulan mengenai materi getaran, gelombang, dan gelombang bunyi pertemuan sebelumnya, ayo berlatih atau tugas latihan kali ini untuk soal yang ini nih merupakan remedial untuk perbaikan hasil ulangan kalian sebelumnya, di mana skor poin untuk penyelesaian soal hari ini sebesar 110 poin. Jadi, bagi siswa yang nilai ulangan harian atau ulangan susulan sebelumnya nilainya mendapat di bawah KKM, misalnya mendapat 20, jika kalian bisa menjawab benar dan sistematis untuk soal hari ini, poinnya 110, berarti 20 poin sebelumnya ditambah 110, berarti total poin 130. 130 dibagi 2, berarti nilai kalian 65. 65 jika masih kurang dari KKM 74, maka kita akan mengadakan remedial selanjutnya pada link video pertemuan selanjutnya. Oke, pertemuan untuk materi gelombang bunyi part 2 selesai sampai di sini. Ingat, kerjakan dengan baik akan berpengaruh terhadap nilai perbaikan ulangan harian kalian.
simak, tonton baik-baik, dan catat baik-baik materi pertemuan hari ini mengenai gelombang bunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.